Metro Jakarta Utara telah merilis sketsa wajah pelaku penembakan yang menewaskan seorang pengusaha ekspedisi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Selain sketsa wajah pelaku penembakan, polisi juga membeberkan hasil temuan dari olah tempat kejadian perkara lanjutan. Kamis 13 Agustus 2020, seorang pengusaha pelayaran bernama Sugianto Tan ditemukan tewas di teras kawasan ruko di Kelapa Gading Square, Jakarta Utara. Atas kejadian ini, polisi telah memeriksa 13 orang saksi atas tewasnya Sugianto dan meneliti rekaman kamera pemantau CCTV terkait penembakan ini. Polisi juga menyebarkan sketsa pelaku penembakan, hasil dari pemeriksaan saksi dan CCTV. Dari keterangan polisi, pelaku pertama diduga berperan sebagai eksekutor penembakan. Pelaku sengaja mengenakan masker dan topi saat menembak korban agar identitasnya tidak mudah dikenali. Sementara pelaku kedua diduga membantu penembak untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Sketsa wajah dari pelaku yang kita duga melakukan penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut, ya ini eksekutor dan yang pembantunya. Ini untuk jadi ini adalah yang sebelah kanan yang menggunakan topi dan memakai masker adalah eksekutor yang melakukan penembakan terhadap korban ST. Kemudian yang sebelah kiri yang tanpa menggunakan masker, jadi kebetulan ada saksi yang kebetulan mengetahui bahwa dua orang ini memang sudah cukup lama menunggu di seputaran TKP sebelum peristiwa terjadi. Menurut pihak keluarga, korban tidak tengah terlibat masalah dengan siapapun. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku penembakan ini. Ya, harapannya agar pelakunya selekasnya tertangkap ya. Harapan kita begitu dari pihak keluarga. Tidak ada. Jadi dalam beberapa khususnya beberapa bulan ini ya tidak ada sesuatu yang aneh-aneh yang kita lihat ya, yang kita tahu. Jenazah Sugianto Tan dimakamkan di Pemakaman Umum San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi masih memburu pelaku penembakan pengusaha pelayaran yang bernama Sugianto Tan yang tewas ditembak orang tidak dikenal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, perkembangan terkini terkait kasus ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, sejauh ini apa saja hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Dian? Ya, Radi, salah satu hasil penyelidikannya adalah yang tadi sudah disampaikan terkait dengan rilis atau publikasi sketsa atau gambaran dari kedua terduga pelaku penembakan. Tadi sudah disampaikan ciri-ciri dan gambaran dari kedua terduga pelaku. Tetapi catatannya sejak dirilis pada 15 Agustus 2020 yang lalu sketsa kedua terduga pelaku ini, sampai dengan hari ini kepolisian belum menerima laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan kedua terduga pelaku penembakan. Sehingga saya tekankan sampai dengan saat ini juga pasca hari penembakan 13 Agustus 2020 yang lalu, ini kepolisian juga belum berhasil menangkap pelaku penembakan. Nah, seperti yang kita ketahui dalam penyelidikan kasus ini, Radi dan juga saudara, kepolisian sudah melakukan rangkaian penyelidikan seperti melakukan olah TKP sebanyak 2 kali, lokasi di mana ditemukannya korban tewas diduga akibat luka tembakan, kemudian juga lokasi ditemukannya beberapa selongsong peluru yang memang diduga keluar dari senjata yang digunakan oleh pelaku. Kemudian polisi juga sudah memeriksa CCTV untuk memeriksa pergerakan terduga pelaku dan juga korban dari sebelum penembakan hingga atau pasca penembakan. Nah, yang terbaru ini kepolisian juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari keluarga dan juga rekan bisnis korban. Nah, pemeriksaan saksi ini juga salah satunya untuk mendalami latar belakang korban, Radi. Seperti yang kita tahu, salah satunya latar belakang korban Sugianto ini merupakan pengusaha dari pelayaran. Nah, mendalami latar belakang korban ini juga salah satu upaya agar kepolisian dapat mendapatkan petunjuk terkait dengan motif dari penembakan yang menimpa korban ini. Nah, saya juga ingin menyampaikan, Radi, pendapat dari ahli forensik. Ini Reza Indragiri yang beberapa kali juga menyampaikan kepada wartawan terkait dengan peristiwa penembakan. Melihat aksi penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban,
ini memang diduga pelaku sama sekali tidak memiliki ikatan atau relasi atau hubungan kedekatan dengan korban, sehingga dugaannya adalah kedua terduga pelaku ini hanya pelaku lapangan saja atau eksekutor yang memang tidak berkaitan atau tidak kenal dengan korban. Artinya kalau memang kedua terduga pelaku ini hanya sebagai pelaku lapangan, ada kemungkinan pelaku lain yang menjadi dalang atau biasanya kita sebut sebagai pelaku intelektual. Nah, kalau hal ini benar, tentu hal ini juga yang akan menjadi fokus penyelidikan dari kepolisian dan kita masih akan terus menunggu bagaimana perkembangan kasus ini. Karena untuk menangkap pelaku intelektualnya tentu kepolisian harus terlebih dahulu berhasil menangkap pelaku lapangannya. Radi. Baik, terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari kantor kepolisian di Jakarta. Terima kasih.